Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslianti dengan NIM H022122, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Sulawesi Barat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Murtafia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Ada beberapa pertimbangan dari perbedaan keduanya yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama mulai dari rumusan masalahnya, kemudian metodologinya apa, yaitu sampel dan populasinya apa, dan kemudian hasilnya. Nah, di sini baik sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi yang kita perlu ketahui bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif itu adalah hanya pendekatan saja. Jadi sebetulnya suatu masalah itu bisa diteliti secara kualitatif juga bisa diteliti secara kuantitatif. Hanya saja perspektifnya mana yang lebih tepat pakai kuantitatif dan mana yang lebih tepat pakai kualitatif. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika ditanya, apakah Anda sehat? Misalnya begitu. Karena kemarin Anda sakit misalnya ya, maka kita bisa menjawabnya, oh iya sekarang saya sehat. Kemudian apa cirinya Anda sehat? Lalu kita bisa katakan bahwa saya sekarang makan enak. Kemudian juga batuk-batuknya saya hilang. Kemudian juga badan saya terasa ringan, enteng, misalnya seperti itu. Dan juga nah itu menunjukkan kondisi sehat tetapi secara kualitatif. Kemudian pertanyaan yang kedua seperti ini, apa yang membuktikan Anda sehat sekarang? Kita bisa menjawabnya, sekarang darah saya segini per sekian, panas saya sekian derajat, kemudian tensi saya segini, dan seterusnya. Maka itu juga sama menunjukkan indikator kesehatan. Hanya saja yang kedua ini adalah indikatornya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi sebetulnya dalam satu judul penelitian itu kita bisa menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif, tetapi ada juga judul yang biasanya menggunakan keduanya, dan ada juga judul yang biasanya menggunakan yang mana lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita masuk ke beberapa pertimbangan yang akan saya bahas dari perbedaan keduanya. Mulai dari pertama yaitu mengenai masalah penelitian. Kualitatif itu argumen teoritis kita harus kuat. Nah di sini bukan berarti kuantitatif tidak kuat, akan tetapi sama-sama harus kuat. Yang membedakannya yaitu dalam masalah latar belakangnya. Kuantitatif itu kekuatannya dinilai pada aspek-aspek kuantitatif. Misalnya dalam perekonomian menurun berapa persen, kalau menyatakan misalnya rendah berapa, kalau misalnya dalam menyatakan prestasi siswa itu belum maksimal berapa persennya, berapa minimumnya, berapa rendahnya, di mana itu harus terbukti secara kuantifikasi. Itu bedanya dari sisi latar belakang antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Kemudian dari sisi rumusan masalahnya, dalam rumusan kualitatif kelebihannya adalah rumusannya itu bersifat tentatif. Apa itu tentatif? Tentatif itu bersifat sementara. Jadi ketika kita terjun ke lapangan ternyata pernyataannya penelitian ini tidak dinyatakan di lapangan, maka penelitian ini
pertanyaannya bisa dihapus karena sifatnya tentatif, atau pertanyaan penelitian ini yang kita ajukan ternyata di lapangan tidak ada atau tidak sesuai, jadi bisa dihapus. Sedangkan kualitatifnya itu sudah ditetapkan, misalnya bagaimana X, bagaimana Y, bagaimana hubungan X dan Y, selalu akan seperti itu. Kalau variabelnya 5 tinggal diurutkan saja. Nah, itu dari sisi rumusannya. Kemudian dari sisi metodologi penelitiannya. Yang paling mencolok, dari kedua penelitian ini yang paling mencolok adalah dalam masalah sampel. Nah, untuk masalah sampel dalam penelitian kualitatif itu jumlahnya biasanya kecenderungannya lebih sedikit kalau kualitatif. Dan kalau kualitatif itu dibatasi oleh karakteristik tertentu, dan biasanya dalam kualitatif yaitu adalah snowball sampling atau purpose sampling. Sebagian pendapat mengatakan begitu, artinya ketika tujuan penelitian kita sudah tercapai dengan wawancara 5 orang, maka sudah saja 5 orang. Kalau kualitatif, ketika kalau tujuan penelitian kita sudah cukup dengan menanyakan kepada 10 orang, maka sudah saja 10 orang. Tetapi kalau kuantitatif itu agak rumit karena kita harus membuat karakteristik sampel, kemudian menentukan populasinya, baru dicari sampelnya, jadi akan lebih banyak secara jumlah. Pertimbangan pengumpulan untuk pertimbangan pengumpulan datanya bagi kualitatif, teknik pengumpulan data agak rumit. Kenapa? Karena kita harus basisnya wawancara dokumentasi, kemudian observasi, dan mengkolaborasikan, menjustifikasi antara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, disitulah kita perlu keahlian untuk menjustifikasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi, walaupun narasumbernya 5 atau cuma 10. Nah, di situ kita dituntut untuk belajar menafsirkan, belajar menganalisis dan kebenaran dalam kualitatif. Itu sangat subjektif, jadi apa tingkat kebenaran dalam kualitatif subjektif, tergantung si peneliti. Kalau menurut peneliti baik, ya sudah. Tapi kalau kuantitatif berbeda. Tipe pendekatannya adalah objek. Kenapa? Karena ada angka yang mewakili tingkat objektivitasnya. Nah, masih berkaitan dengan pengumpulan data. Penelitian kualitatif banyak sampelnya, tetapi pengumpulan datanya relatif gampang. Misalnya, bisa dengan jumlah gaji, bisa dengan prestasi, bisa dengan akademiknya, dan juga bisa dengan nilai angketnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita ke pertimbangan hasil penelitian. Ada pertanyaan seperti ini, susah mana antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, lagi-lagi tergantung pada fashion kita, dimana kalau memilih kualitatif ya harus kuat argumennya, harus kuat argumennya, kuat kajian teorinya, harus kuat konsep-konsepnya. Karena apa? Karena untuk menjustifikasi atau memvalidasi dalam pembahasan kualitatif kita itu harus banyak wawasan, kita harus banyak membaca penelitian orang, harus hafal definisi-definisi, kita harus paham tentang konsep-konsep, kita harus paham tentang teori-teori. Kenapa? Karena benar salah dalam kualitatif, setuju tidak setuju dalam kualitatif, bagus dan baik dalam kualitatif, itu bergantung pada argumen yang disajikan oleh kita sendiri. Sedangkan kalau kualitatif itu kan biasanya di zaman modern ini
hitungan-hitungan kita biasanya sudah mempercayakan pada SPSS. Kita tidak usah lagi repot-repot menghitung standar deviasi, uji normalitas, uji validitas, homogenitas dengan secara manual. Nah, dengan itu kita bisa mendownload aplikasi SPSS, kemudian kita ikuti tutorial yang tersedia di YouTube atau tutorial yang tersedia juga di Google. Jadi tinggal ikuti saja tutorialnya, tinggal kita menafsirkan di bawahnya uji normalitasnya seperti apa, uji validitasnya seperti apa, dan uji homogenitasnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga pertanyaan seperti ini, apakah dalam kualitatif boleh ada angka-angka? Boleh, bukan. Jadi seperti ini, penelitian kualitatif itu bukan menghindari angka. Jadi dalam kualitatif boleh ada angka, boleh, sangat boleh. Misalnya nilai terbesar, nilai terbesar, nilai terkecil, penghasilan terbesar, penghasilan terkecil, penghasilan rata-rata, misalnya seperti itu. Begitu boleh. Hanya saja angka dalam kualitatif itu adalah hasil penelitian. Kalau angka dalam kuantitatif itu adalah alat untuk mencapai hasil penelitian. Jadi bukan berarti kualitatif itu enggak ada angka, tidak ada angka, silahkan saja ada angkanya. Hanya saja kualitatif itu adalah isi, kalau dalam kuantitatif itu angka. Itu adalah angka apa alat karena tujuan akhir dari kuantitatif adalah membuktikan misalnya apakah ada korelasi antara X dan Y, menambah X dan Y. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.